Perkenalkan, nama saya Franciscus Burgias Gesi. Saya akan menjelaskan jurnal tentang evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kopi robusta di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Yang pertama, alasan kenapa saya memilih jurnal ini untuk mengetahui pola tanam, ketinggian, curah hujan, dan tanah yang cocok serta suhu atau kelembapan yang cocok untuk kopi robusta. Pendahuluan. Biji kopi robusta banyak digunakan sebagai bahan baku kopi siap saji atau instan dan pencampur kopi racikan atau blend untuk menambah kekuatan cita rasa kopi. Selain itu, kopi robusta juga digunakan untuk membuat minuman kopi berbasis susu seperti cappuccino, coffee latte, dan macchiato. Kopi robusta dapat ditanam di ketinggian berkisar 400-800 mdpl. Kopi robusta juga dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki tingkat kesamaan atau pH sekitar 5-6,5 dan suhu rata-rata berkisar 21 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Sedangkan curah hujan yang paling bagus untuk tanaman kopi robusta antara 2000 sampai 3000 mm per tahun. B. Metode. Yang pertama, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bor tanah, ring sampel, sekop, Abney level, altimeter, meteran, pisau lapang, pH stick, buku Muncul Soil Color Chart, buku pedoman pengamatan tanah, kamera, pH meter, ayakan, pipet, gelas, dan oven. Bahan-bahan antara lain peta rupa bumi desa Pajahan dengan skala 1:25.000, peta administrasi skala berbanding 1:25.000, peta jenis tanah dengan skala 1:25.000, peta lereng dengan skala 1:25.000, data BPS Provinsi Bali, data iklim, sampel tanah, kuesioner kelayakan usaha tani, serta bahan-bahan kimia untuk analisis sampel tanah di laboratorium. Yang kedua, tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dan Laboratorium Ilmu Tanah dan Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober sampai November 2017. Lokasi penelitian di Laboratorium Ilmu Tanah dan Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Lokasi pengambilan sampel di Desa Pajahan dan pada setiap SLHAM dengan menggunakan metode transek pada lahan miring dan metode survei dengan pendekatan evaluasi lahan secara paralel. Yang kelima, variabel yang diamati dan metode analisis. Antara lain, unit lahan homogen di daerah penelitian, kelayakan usaha tani, arahan pengelolaan lahan, klasifikasi lahan aktual dan potensial. Yang keenam, data analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara terpisah antara data agrosistem dan kelayakan usaha tani. Tahap analisis agroekosistem ini merupakan tahap dalam metabulasi data karakteristik atau kualitas lahan yang diamati di lapangan dan hasil analisis sampel di laboratorium. C. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, bagaimana hasil yang didapat? Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan aktual pada unit lahan 2 LCKK adalah S3NA2 atau P2O5. Lahan 3 LCKK adalah S3NA2 EH1 atau P2O5 lereng. Dan lahan 4 LCKK adalah NEH1 atau lereng. Faktor pembatas terberat adalah tidak terisi atau N, yaitu kemiringan pada unit lahan 4 LCKK. Kategori sesuai marginal atau S3 yaitu P2O5 dan kategori cukup sesuai S2 yaitu bulan kering. Kelembapan, pH, N total, dan KTK untuk unit lahan 4 LCKK. Faktor pembatas curah hujan dan kelembapan merupakan faktor yang tidak dapat diperbaiki karena bersifat tetap. Yang kedua, tingkat kesesuaiannya. Secara umum, kesesuaian lahan aktual di Desa Pajahan wilayah adalah S3 atau sesuai marginal hingga N tidak sesuai. Berdasarkan asumsi usaha perbaikan dan pengelolaan faktor hingga 2 pembatas, maka dapat ditingkatkan menjadi potensial dan kelas kesesuaian milik menjadi naik 1 hingga 2 tingkat menjadi S1 atau sangat sesuai hingga S3 sesuai marginal. Usaha perbaikan karakteristik lahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pemberian pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanah. Kemiringan lereng perlu dibuat teras sharing yang sesuai dengan lahan. Jarak tanaman dengan tanaman pelindung juga perlu diperhatikan sehingga ekosistem lingkungan tetap terjaga dan menghindari terjadinya erosi yang berat. Yang terakhir, rekomendasi perbaikannya. Perlu adanya pemberian pupuk serta pupuk mineral dan pupuk organik secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan tanaman kopi robusta agar produksinya meningkat. Sekian dan terima kasih.